Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan bersumber dari laman Radar Kediri dengan judul "Namanya tak muncul di pengumuman P3K, waspada bisa jadi kamu termasuk honorer R3T". Nah, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Nah, untuk diketahui Bapak Ibu, ribuan tenaga honorer yang mengikuti seleksi P3K tahap 2 dibuat bingung dan kecewa. Sebab meski sudah mengikuti ujian, nama mereka tidak muncul dalam pengumuman kelulusan yang dirilis oleh instansi pemerintah. Kebingungan ini paling banyak dialami oleh honorer yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat di tahap pertama serta ex tenaga honorer kategori 2 yang baru mendaftar di tahap kedua. Padahal Bapak Ibu, sesuai aturan awal, ex THK 2 hanya diperbolehkan mengikuti seleksi di tahap pertama. Namun Bapak Ibu, karena berbagai pertimbangan, pemerintah memberikan kesempatan kepada mereka untuk tetap mendaftar di tahap 2. Nah, disinilah istilah baru muncul, mereka yang mengikuti tahap 2 tetapi berasal dari ex THK 2 atau data BKN akan masuk dalam formasi tampungan dan diberi kode khusus yaitu R3T. Bukan tidak lulus tapi masuk formasi tampungan. Kepala BKD menjelaskan bahwa formasi tampungan bukanlah formasi reguler seperti peserta lain. Maka dari itu Bapak Ibu, peserta dengan kode R3T tidak akan mendapat status lulus atau tidak lulus di akun SSCASN mereka. Statusnya memang tidak langsung dijelaskan di akun. Mereka hanya diberi kode R3T saja, tanpa keterangan kelulusan. Untuk penjelasannya ada di lampiran pengumuman resmi, ujar salah satu pejabat BKD. Nah Bapak Ibu, tentu saja hal ini membuat banyak peserta R3T mengira bahwa mereka gugur. Padahal formasi tampungan adalah bentuk akomodasi khusus dari pemerintah bagi peserta yang sudah terdata tapi tidak punya formasi yang tersedia di instansinya. Menunggu keputusan lanjutan dari pusat. Nah Bapak Ibu, perlu diketahui formasi tampungan ini tidak termasuk dalam formasi resmi yang ditetapkan oleh Menpan RB di awal seleksi. Maka dari itu, untuk honorer yang kini menyandang status R3T, langkah selanjutnya adalah menunggu keputusan lanjutan dari pemerintah pusat. Pemerintah melalui BKD juga mengimbau agar para peserta bersabar, karena proses selanjutnya masih dalam pembahasan. Kami harap peserta R3T tetap tenang. Pemerintah saat ini sedang mencari solusi terbaik agar semua tenaga honorer yang sudah lama mengabdi bisa mendapat kejelasan status, tambahnya. Jangan panik tapi tetap pantau informasi resmi. Untuk saat ini Bapak Ibu, tenaga honorer dengan status R3T diminta untuk tidak panik dan terus memantau perkembangan dari instansi masing-masing atau portal resmi SSCASN dan BKN. Meskipun belum ada kepastian kapan pengangkatan dilakukan, keikutsertaan dalam formasi tampungan menjadi sinyal positif bahwa nama mereka tetap diperhitungkan dalam proses seleksi ASN ke depan. Nah Bapak Ibu, itu dia tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini mudah dipahami, menjadi wawasan dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan.
berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.